Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di sini saya akan mengerjakan modul 8 untuk mata kuliah algoritma bahasa C. Di sini pada modul 8 ini modul 8 ya. Namun di sininya modul 6. Jadi modul 8 ini tentang searching dan sorting. Di sini terdapat soal di bawah, soal latihan yang kita kerjakan. Yang A itu kita diminta untuk kerjakan seluruh contoh program di atas dan laporkan hasilnya. Pertama kita lihat program 1.1. Kita coba, jadi program yang ada di modul ini kita salin ke dalam Visual Studio. Kita kopikan, kita copy di sini. Ini modul 8 untuk contoh program 1.1. Dari contoh program ini kita lihat di sini terdapat masukan angka 6, angka sembarang. Kita coba run dulu. Hasilnya masukkan 6 angka sembarang, indeks ke 6. Indeks angkanya sembarang saja ya. Masukkan angka yang pasti ingin dicari. Misalnya saya mau cari angka 3, nah di indeks ke berapa? Angka 3 berada di indeks kedua. Jadi pada program ini berfungsi untuk mencari posisi berada di mana array yang telah kita masukkan. Seperti ini. Ketika kita masukkan arraynya secara acak dan kita ingin mencarinya lagi, maka didapat posisinya terdapat di indeks kedua untuk angka 3. Nah, jadi programnya di sini terdapat variabel kumpul angka and info. Di situ terdapat variabel. Di sini untuk inputannya, powernya di sini untuk inputan. Jadi variabel inputannya itu kumpul angka parameter n untuk array. Kumpul angka di sini parameternya sampai 6 karena maksimalnya 6. Terus di sini terdapat y. Jadi ketika y, maka lakukan ini. Y-nya sudah diplot 1. Jadi ketika y masukkan angka yang posisi ingin cari. Jadi di sini terdapat kumpul angka terlebih dahulu. Kumpul angka diinputkan. Lalu kita diminta masukkan angka yang posisi yang ingin dicari. Kita di sini menginputkan sebanyak 6 kali. Oke, kita masukkan angka yang ingin dicari. Lalu masuk ke perintah ini. Info sama dengan pencarian 1 kumpul angka. Di sini terdapat fungsi pencarian 1. Pada fungsi pencarian 1 ini terdapat data dan dicari untuk parameternya. Data itu kumpul angka itu yang kita inputkan. Lalu angka ini
angka yang kita inputkan sebelumnya yang ingin dicari. Jadi ketika saya di sini, misalkan saya run lagi, di sini saya inputkan sembarang. Misalnya saya ingin mencari angka 3. Angka 3 itu terdapat di indeks ke-4. Jadi ketika saya masukkan angka 3 itu disimpan di kumpul angka. Ketika saya masukkan angka-angka ini disimpannya di kumpul angka. Lalu ketika saya ingin mencari angka 3 di sini, ini masuknya ke variabel angka. Ketika masuk ke sini, di sini angka yang saya inputkan, di sini angka yang saya cari yaitu angka 3. Terdapat variabel m indeks dan ada sama dengan 0. Jadi ketika m sama dengan 0 ya, ini adanya sama dengan 0. Ya benar, kita masuk ke sini, data ke 0. Data ke 0 itu saya masukkan 2 itu sama dengan angka 3 tidak masuk ke sini, jadi tambah 1. Ketika sininya 0, m nya 0 ditambah 1 jadi 1, masuk lagi ke sini, jadi data 1 dicarinya itu sama dengan 3. Data ke 1 itu, data indeks ke 1 itu apa? Data indeks ke 1 itu yaitu 6. 6 itu sama dengan 3 tidak, sehingga ditambah lagi m nya 1. M nya tambah 1 lagi jadi 2. Jadi data ke indeks kedua yaitu berapa? Yaitu 7 sama dengan 3 tidak. Ketika seperti itu selanjutnya terus sampai m nya itu 4. Di data keempat sama dengan 3 sama dengan 3 ya. Lalu masuk ke sini, ada sama dengan 1, indeks sama dengan m, ada sama dengan 1. Di sini kita masuk, terdapat return index ada sama dengan 1. Jadi di sini infonya sama dengan 1. Ketika info sama dengan 1, di sini if info minus 1 tidak, jadi info sama dengan 1 kan. Masuk ke dalam else, lalu di sini angkanya sama dengan 3 yang diinputkan. Infonya tadi berapa? Infonya sama dengan indeks kan tadi. Indeksnya itu tadi m nya itu 4. Aku masuk ke sini, jadi angka 3 yang pertama ada di area kumpul angka pada indeks ke-4. Seperti itu untuk soal yang nomor yang A pada program 1.1. Sekarang kita coba lagi untuk contoh program selanjutnya yang 1.2. Kita coba kopikan terlebih dahulu untuk programnya. Nah, di sini saya telah nyalin untuk search code pada contoh program 1.2. Sekarang kita coba run. Di sini get sama skinf seperti biasa saya tambahkan s karena untuk Microsoft Visual Studio yang saya punya ini, ketika saya gunakan get s saja di sini gets ini tidak bisa tampil. Ini apa saja itu untuk percobaan tadi. Kita coba run. Kata kalimat sembarang Ica Rizka, masukkan yang ingin dicari itu Z. Karakter tidak ada pada area kalimat. Nah, terkadang untuk program ketika menggunakan Microsoft Visual Studio sering menemui error, sehingga untuk contoh program 1.2
saya akan coba menyalinnya dan di run di dalam devc. Di sini untuk program 1.2 sudah saya salin ke devc. Kita coba run. Saya masukkan Rizka. Ketika saya cari Z, karakter Z pertama. Nah di sini ketika saya masukkan ke devc, programnya berjalan, namun ketika dimasukkan ke Visual Studio, programnya malah error, jadi tidak terdeteksi untuk karakter yang saya masukkan tadi Z. Nah ketika ke devc ini karakter Z nya tapi terbaca, jadi karakter Z ini terdapat pada array kalimat indeks kedua, kan ini dihitungnya dari 0, jadi 0, 1, 2 seperti itu. Kita coba lagi, masukkan Amalia, kita cari L yang pertama ada di array kalimat pada indeks ketiga, kita hitung 0, 1, 2, 3, benar. Sekarang kita coba program selanjutnya. Program selanjutnya itu yaitu 2.1. Kita coba salin programnya dan kita pindahkan ke Visual Studio. Nah di sini saya telah menyalin untuk contoh program 2.1. Jadi pada 2.1 ini terdapat program sama untuk pencarian angka pada indeks berapa. Kita coba run terlebih dahulu. Kita masukkan angka sembarang sebanyak 6 kali. 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya di sini saya mau mencari posisi angka 3. Angka 3 tidak ada pada kumpul array angka. Nah, kalau misalnya di Visual Studio tidak terbaca, kita coba salin ke devc. Di sini saya telah menyalin untuk program 2.1-nya. Kita coba run. Tadi di Visual Studio terjadi error ketika di run. Nah kalau di devc itu scan F, tidak bisa menggunakan S. Coba tutup ini, tutup cekat saja scan F ini tidak perlu. Sudah, kita coba run. Masih tidak ada. Nah kita diminta masukkan angka sembarang 3, 4, 5, 2, 6, 1. Misalnya saya mau cari indeks angka keempat, di indeks berapa? Angka keempat ada di indeks ke-1. Ya benar, angka keempat ada di indeks ke-1. Programnya seperti apa? Kita coba lihat. Jadi di sini untuk inputannya dimasukkan ke kumpul angka. Inputan yang pertama yang banyak tadi. Ini namanya Visual Studio. Nah ini inputan yang ini 3, 4, 5, 2 ini masuk ke kumpul angka. Kita diminta lagi, kita mau mencari angka yang keberapa? Angka yang keberapa? Mau mencari angka apa? Angka berapa? Kita mau mencari angka 4. Masuknya ke inputan angka. Kumpul angka dan angka ini menjadi parameter untuk pencarian 2. Nah, pada pencarian 2 ini di sini kumpul angka terdapat 6 array. Dicarinya itu angka 4 yang tadi yang saya masukkan ini 4. Nah, di sini terdapat parameter ini terdapat variabel deklarasi in indeks, ada 0, awal 0, akhir 5 dan rujukan.
Jadi di sini akhirnya bernilai 5 telah diplot, lalu awalnya 0. Jadi 5 lebih besar daripada 0, sama dengan 0 ya. Lalu langsung berarti masuk secara otomatis ke sini. M sama dengan 5 ditambah 0 yaitu 5, berarti M sama dengan 5. Ini kenapa 5? Karena dari ininya 0 ini sudah disetting karena inputannya sebesar 6, sehingga di sini disetting 5 dan 0. Ini namanya kurangi 1 ya untuk pencarian. Jadi di sini jika 5 M itu 5 nya itu dibagi 2 sama dengan 0, 5% dibagi dengan 1. Jika tidak, masuk ke sini, rujukan itu berarti sama dengan 5 ditambah 0 ditambah 1 dikurangi 2. Di sini diproses. Ketika iya, masuk ke sini indeks ke 1. Indeksnya 1 berarti info masuk, berarti masuknya ke else. Ketika ke else, di print di sini, berarti angka 4 yang pertama, angka info itu sama dengan indeks. Di sini indeksnya itu sama dengan 1. Seperti itu. Itu untuk soal program 2.1. Lalu selanjutnya setelah 2.1, jadi 2.1 itu kita flashback lagi, balik lagi. 2.1 itu tentang binary search. Nah, jadi data yang kita inputkan itu dibagi 2, lalu mengerucut sehingga didapat data yang kita cari. Lalu tahapannya seperti ini ya. Kita selanjutkan untuk program 3.1, yaitu mengenai sorting. Sorting dapat diartikan secara sederhana sebagai pengurutan suatu data di dalam sekumpulan data yang tidak terurut. Berapa 3.1? Kita coba copy. Lalu kita run. Saya telah menyalin untuk program 6 3.1 nya, yaitu mengenai sorting. Sini mengenai sorting. Kita coba run. Nah, di sini keluar angka-angka yang di sini terdapat di array. Jadi program ini mengeluarkan angka yang ada di dalam array secara acak menjadi berurutan dari yang terbesar sampai ke yang terkecil. Sini menggunakan terdapat fungsi swap. Ini saya coba rapikan terlebih dahulu. Jadi terdapat array T list angka sebanyak 20. Di dalam array ini terdapat angka 1 sampai 9. Angkanya di sini diacak. Di sini terdapat array angkanya diacak. Nah, di program ini terdapat fungsi swap value. Fungsi swap value itu untuk mengurutkan untuk dipindah di swap, berfungsi untuk dipindah. Lalu fungsi untuk mengurutkannya itu terdapat di sini. Di sini diurut.
garis angka T urut, di sini di loop seperti itu. Jadi T urut yaitu 0, T urutnya lebih kecil daripada 19, T urut plus untuk program for-nya looping. Jadi jika telis angka yaitu data ini urut ke 0 yaitu 1 lebih kecil daripada 2, swap, jadi dipindah 1 dengan 2, seperti itu seterusnya. Jadi ketika 2 lebih kecil daripada 3 dan di swap dipindah ketika tes swap sudah sama dengan 1, ketika tes swap 1 itu langsung dikeluarkan di sini nilainya secara berurutan. Di situ terdapat looping for seperti itu dari yang terbesar sampai ke yang terkecil. Untuk program 3.1 ini 3.1 program terakhir. Lalu kita kerjakan untuk latihan berikutnya soal yang B. Soal yang B itu kita diminta untuk modifikasi contoh program 1.1, dimodifikasi sehingga ketika terdapat lebih dari satu angka yang sama pada kumpul array angka 6, array angka, maka yang dicari adalah angka yang kedua. Kita coba lihat. Nah, untuk program yang ini saya akan kerjakan di DFC agar tidak terjadi error. Lalu kita coba ke DFC program. Nah, untuk soal yang B ini kan untuk program program 1.1 kita modifikasi bagaimana ketika angkanya itu lebih dari 1, jadi ada 2, maka indeks yang terbaca itu adalah indeks yang angka yang kedua. Di sini telah saya modifikasi, saya masukkannya ke DFC. Nah, di DFC ini sebelumnya di sini terdapat else dan terdapat ini. Kita lihat di sini. Nah, untuk program awalnya itu seperti ini. Ininya saya hapus, untuk parameter adanya saya hapus, dan untuk if-nya itu saya tidak gunakan else. Jadi ketika dia telah menemukan tapi dia akan berputar lagi, tidak akan langsung mengeluarkan ini. Jadi dia akan langsung membaca seluruh inputan, dan ketika kita masukkan angka yang dicari, maka angka yang terakhir lah itu yang akan dikeluarkan, itu angka kedua. Seperti ini ya. Sudah saya hapus, else-nya sudah saya hilangkan. Jadi program itu akan berjalan seperti ini. Ketika saya memasukkan angka sebanyak 6 kali, di sini saya setelah memasukkan angka 4-nya sebanyak 2 kali. Ketika saya ingin mencari angka 4 ada di posisi indeks keberapa, lalu saya enter. Nah, di sini terbaca angka 4 ini. Angka 4 yang kedua ini harusnya kedua. Angka 4 yang kedua ada di array kumpul angka pada indeks yang ketiga. Benar nggak? Apa angka 4-nya di indeks ketiga? Yang kedua itu benar, karena yang ke-1 itu terdapat pada indeks ke-1. Jadi modifikasinya cuma sedikit. Ini untuk parameter adanya dihilangkan, dan else-nya juga dihilangkan. Lalu untuk soal selanjutnya itu kita diminta untuk modifikasi program 1.2.
1.2 ini kita diminta untuk sehingga jika di dalam array kalimat 100 terdapat lebih dari 2 karakter yang sama, maka yang dicari adalah karakter yang terakhir. Kita salin dulu program untuk 6.1.2 ini ke dalam devsheet. Ini untuk program 1.2 nya yang awal kita pindahkan ke devsheet dan kita modifikasi. Di sini untuk program 1.2 yang telah dimodifikasi, jadi kita diminta untuk memasukkan karakter huruf yang dicari, lalu dilihat indeksnya ada di indeks keberapa. Di sini saya modifikasi tidak berbeda dengan soal yang ke B. Yang B itu angka, namun di sini diminta untuk huruf. Misalkan saya ketikkan Farida. Saya ingin mencari posisi karakter AA nya itu ada 2, A yang terakhir. Kita lihat di sini A yang kedua ada di array kalimat pada indeks ke-6. Kita lihat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar. Nah, di sini kita minta untuk di sini harusnya bukan yang kedua ya. Kita edit yang terakhir. Kita coba run lagi. Misalkan yang ada hurufnya banyak. Amalia, saya mau mencari posisi A nya berada di indeks keberapa. Di sini bisa dilihat karakter A nya yang terakhir itu berada pada array kalimat di indeks ke-5. Apakah benar untuk A yang terakhir? A nya itu ada 3 di sini. Kita lihat ada ke-5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Benar. Seperti itu. Jadi, nah, untuk program yang hasilnya seperti ini, programnya itu saya modifikasi sama hampir sama seperti yang pada soal yang ke B ini, yaitu untuk program awalnya itu kan seperti ini. Kita saya buka dulu ini komenannya. Jadi untuk program yang awalnya itu kan, jadi while nya itu berisi panjang dikurangi 1 dan terdapat parameter ada. Di sini parameter adanya saya hilangkan. Agar apa parameter ada dihilangkan? Jadi dia tidak akan berhenti dan akan terus looping sampai semua data selesai di looping. Baru dikeluarkan data yang terakhir yang kita cari. Ini dihilangkan, parameter ada dan else juga dihilangkan. Jadi akhirnya programnya akan seperti ini. Ini terlihat bahwa parameter adanya sudah saya hilangkan, kalau else juga saya hilangkan. Jadi dia akan terus looping. Dan ketika kita cari huruf yang dicari, maka huruf yang terakhir yang berada di indeks tertentu akan jadi ini. Mana ini? Nah, jadi huruf terakhir A terakhir yang berada pada indeks tertentu akan diambil indeksnya. Seperti itu. Itu untuk soal yang C. Lalu untuk soal yang D di sini kita masih memodifikasi program 1.2. Namun ketika kita menginputkan suatu kalimat yang terdapat huruf S-nya,
huruf S nya itu kita ganti dengan karakter 5. Misalkan kita masukkan Susi, berarti jadi 5U 5I, S nya diganti. Sebelumnya kita langsung saja dari program ini. Jadi yang harus diganti adalah dicarinya itu kita ganti dengan 5. Ganti dengan 5. Terus 5, terus berarti ini tidak usah. Masukkan karakter yang posisi yang dicari, ini berarti tidak usah. Komen harusnya secara otomatis, jadi ketika kita masukkan kalimat, otomatis kalimat itu akan langsung keluar dan S nya diganti dengan angka 5, dengan karakter 5. Ini juga tidak usah. Ini semuanya kita ganti sama dengan kalimat. Kalimat itu sama dengan data cari-cari, tidak perlu. Terus scan F, ini tidak perlu. Ketika programnya selesai, otomatis harus keluar inputan.
ketika data ke M itu menemukan S, lalu otomatis data ke M itu akan diganti dengan 5. Seperti itu. Jawaban ketikkan sebuah kata, saya masukkan misalnya serasi, kalimatnya menjadi serasi ya, S nya berubah menjadi 5. Seperti itu. Misalkan saya coba lagi sosis, SO 5O 5I 5. Itu untuk program pada nomor yang ke D. Sekarang untuk soal sekarang kita kerjakan untuk soal selanjutnya, itu yang nomor E. Itu kita diminta untuk modifikasi tapi program yang 2.1, yaitu arraynya itu tidak harus 6, tapi kita sendiri yang menentukan ukurannya, namun memiliki ukuran yang maksimum yaitu 100. Kita coba lihat untuk contoh program 2.1. Ini ini program 2.1 yang pada soal nomor 1 yang A tadi telah kita kerjakan. Sekarang saya akan memindahkannya ke Devsi. Kenapa? Karena ketika saya mencoba di Visual Studio sering mengalami error atau ada saja programnya yang salah. Jadi saya akan mencoba menyalinnya ke Devsi dan saya akan modifikasinya di Devsi. Kita salin dulu, kita pindahkan ke Devsi. Di sini untuk soal yang E, yaitu kita modifikasi sehingga angkanya itu tidak harus 6, tapi kita inputkan sendiri angkanya mau berapa yang kita inputkan. Kita masuk ke Devsi. Nah, di Devsi ini telah saya modifikasi. Sebelumnya itu programnya seperti ini. Kita coba bandingkan. Sebelumnya itu seperti ini. Jadi saya ganti datanya jadi 100, lalu saya masukkan lagi inputan untuk berapa kali looping yang akan dimasukkan, lalu ini untuk programnya masuk ke sini. Dan untuk pada fungsinya juga di sini datanya yang asalnya 6 saya ganti menjadi 100. Seperti itu. Di sini kita coba run. Kan kita diminta saat maksimal 100, misalnya kita masukkan 7. Angkanya random. Misalnya di sini saya mau mencari angka ke 0. Tidak ada pada area kumpul angka. Nah, ini terdapat error sebentar.
itu kita coba run. Nah, di sini sudah ada inputannya. Misalkan saya masukkan 3, berarti 3 kali. Saya mau mencari nilai 6. Ada di indeks berapa? Tidak masuk. Kenapa? Sebentar. Di sini kita coba 3 angka saja. Saya ingin mencari angka 4, berada di mana? Di sini terbaca 4 yang pertama ada di area kumpul angka pada indeks ke 0. Itu untuk soal yang kita masuk ke program yang selanjutnya. Soal yang F itu kita modifikasi pada program 3.1. Program 3.1 ini kita diminta untuk tidak harus 20, jadi kita masukkan lagi ukurannya. Namun ukuran maksimumnya 1, sama seperti soal yang ini, tapi diisi secara random oleh komputer. 3.1 yang ini. Jadi ini kan sudah ada arraynya, tapi kita diminta untuk tidak diinputkan secara manual oleh kita, tapi oleh komputer. Kita salin program yang telah ada ke dalam devsi. Telah saya salin untuk program 3.1-nya. Jadi pada program 3.1 ini kita diminta untuk merandom. Nah, di sini telah saya tambahkan program randomnya, yaitu menggunakan for sebanyak input angka, lalu angka yang telah diinputkan di random, banyaknya angka di random oleh komputer. Sini kita coba run. Misalkan jumlah arraynya 5. Sini terdapat kesalahan. Di sini yang sudah saya modifikasi itu, jadi kita harus membuat inputan itu berfungsi untuk beberapa banyak angka yang akan dirandom. Ini berfungsi untuk merandomnya. Terdapat looping. Input angka dijadikan patokan untuk loopingnya. Setiap looping dipatokkan kepada input angka. Lalu looping berikutnya juga ini input angka. Sekarang kita coba run. Misalkan kita menginputkan 10. Misalkan di sini saya masukkan 10. Ini angkanya dari komputer diurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Kita hitung apakah ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar, seperti itu. Sekian untuk pengerjaan soal modul 8. Mohon maaf karena masih banyak kesalahan. Di sini saya juga masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.